Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang rangkaian seri dan paralel dari hambatan listrik. Oke, pada bagian yang pertama kita akan membahas susunan seri hambatan listrik. Susunan seri dua hambatan listrik disusun seperti tampak pada gambar, yaitu dua lampu yang disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan seperti baterai. Ini lampu 1 dan lampu 2. Karena lampu merupakan hambatan listrik, maka rangkaian seri kedua lampu ini dapat kita tunjukkan atau kita gambarkan dengan menggunakan simbol hambatan listrik yang tampak pada gambar, dengan lampu 1 besar hambatannya R1 dan lampu 2 besar hambatannya R2. Kedua hambatan ini disusun seri dan dihubungkan dengan baterai yang memiliki beda potensial sebesar V. Akibat adanya beda potensial ini, muatan listrik pasti mengalir melalui kedua lampu. Kita anggap tidak ada muatan yang hilang, sehingga jumlah muatan atau arus yang mengalir pada kedua lampu yaitu R1 dan R2 sama besar, atau I1 sama dengan I2 sama dengan I. Rangkaian seri disebut juga sebagai rangkaian pembagi tegangan, karena jumlah tegangan antara R1 dan R2 atau jumlah tegangan antara kedua lampu sama dengan tegangan dari baterai atau tegangan dari sumber tegangan. Titik A mempunyai potensial lebih tinggi dibandingkan dengan potensial di titik C, karena titik A ini dari kutub positif baterai dan titik C adalah dari kutub negatif baterai. Sehingga beda potensial antara titik A dan titik C dapat kita tuliskan sebagai VA kurang VC sama dengan VA kurang VB tambah VB kurang VC. Karena VA ini potensialnya lebih tinggi tadi dan VC potensialnya lebih rendah, dan diukur dari ujung-ujung baterai ya, atau ujung-ujung dari R1 dan R2, maka VA kurang VC ini sama dengan V, sama dengan V atau tegangan dari baterai atau tegangan dari sumber tegangan, dan VA kurang VB diukur antara kutub-kutub R1, maka VA kurang VB itu besarnya sama dengan I kali R1, sedangkan VB kurang VC itu diukur antara kutub-kutub R2 ya, maka VB kurang VC itu sama dengan I kali R2, sehingga V nya sama juga dengan I kali R1 tambah R2. Karena V sama dengan I kali R total, jadi karena V yaitu beda potensial pada baterai sama dengan kuat arus dikali dengan R total ya, yaitu hambatan total dari rangkaian seri ini, atau sama dengan I kali R seri atau sama dengan I kali R, maka R itu sama juga dengan R1 tambah R2. Hasil R sama dengan R1 tambah R2 ini membolehkan kita menarik kesimpulan bahwa pada rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar boleh disederhanakan oleh suatu rangkaian pengganti. Jadi awalnya dua lampu dengan hambatan R1 dan R2 disusun seri, tetapi susunan seri dari kedua lampu ini dapat kita ganti dengan sebuah lampu ya, atau sebuah hambatan yang besarnya R, dengan R itu sama dengan R1 tambah R2. Jika N resistor atau lampu yang memiliki hambatan masing-masing R1, R2, R3 sampai Rn dihubungkan seri, maka besar hambatan penggantinya adalah R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn ya. Rumus ini menunjukkan bahwa pada rangkaian seri besar hambatan pengganti selalu lebih besar dari besar masing-masing hambatan asal, karena elektron yang mengalir harus melewati hambatan oleh atom-atom 1, 2, 3 sampai N secara berturut-turut. Keburukan dari susunan seri adalah ketika satu resistor atau lampu rusak, rangkaian menjadi terbuka dan tidak ada arus yang mengalir lagi.
sehingga resistor yang lain tidak berfungsi. Misalkan pada lampu hias yang dihubungkan seri, ketika lampu mati, maka semua lampu lainnya ikut mati juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas susunan paralel hambatan listrik. Rangkaian paralel dua hambatan listrik disusun seperti tampak pada gambar, yaitu dua lampu yang disusun paralel yang besarnya hambatan lampu masing-masing R1 dan R2 dan dihubungkan dengan sumber tegangan seperti baterai. Karena lampu merupakan sebuah hambatan listrik, maka dapat digambarkan rangkaian paralel dari kedua lampu ini seperti tampak pada gambar, dengan besarnya beda potensial dari baterai adalah sebesar V. Karena ujung-ujung hambatan ini dihubungkan dengan potensial yang sama, maka beda potensial pada kedua lampu sama besar, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus karena jumlah arus antara R1 dan R2 sama dengan arus total dalam rangkaian. Menurut hukum 1 Kirchhoff, pada titik cabang A dan B berlaku I sama dengan I1 tambah I2. Karena I sama dengan V per R, maka kita ganti I ini sama dengan V total bagi R total. Sama dengan I1 adalah V1 bagi R1 tambah V2 bagi R2. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka ini kita bisa coret, maka kita dapatkan hubungan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ini menyimpulkan bahwa rangkaian pada gambar dapat diganti dengan suatu rangkaian pengganti, yaitu dua lampu yang besar hambatannya R1 dan R2 yang dipasang paralel ini dapat diganti dengan lampu lain yang memiliki besar hambatan R tetapi harus memenuhi hubungan 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, sehingga hambatan pengganti untuk N resistor yang besar hambatannya masing-masing R1, R2 sampai Rn yang dihubungkan paralel adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sampai tambah 1 per Rn. Rumus di atas menunjukkan bahwa hubungan paralel dengan besar hambatan pengganti selalu lebih kecil daripada besar hambatan asalnya. Karena penambahan resistor secara paralel berarti penambahan jalur di mana elektron-elektron dapat bergerak. Penambahan jalur inilah yang mempermudah gerakan elektron-elektron dari kutub negatif ke kutub positif baterai, sehingga hambatannya menjadi lebih kecil. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, di rumah-rumah alat listrik biasanya dihubungkan paralel. Karena pada hubungan paralel, jika suatu alat listrik rusak, alat lainnya masih dapat berfungsi atau bekerja. Dan tiap alat listrik mendapat tegangan yang sama. Oke, pada bagian berikut kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian resistor di bawah ini antara titik A dan titik D. Berarti ditanyakan hambatan pengganti RAD. Karena tegangan dipasang antara titik A dan titik D, maka hambatan 10 ohm pada titik C dan hambatan 10 ohm pada titik B dapat kita hilangkan sehingga rangkaian ini kita gambarkan ulang menjadi seperti tampak pada gambar, dan 10 ohm dengan 10 ohm yang di bawah dan di atasnya itu merupakan rangkaian seri yang besarnya sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 berarti 20 ohm, dan di bawahnya R seri yang ini sama dengan 20 ohm juga, sehingga ini dapat kita sederhanakan lagi seperti tampak pada gambar, yaitu 20 ohm dan 20 ohm ini adalah tersusun paralel dengan hambatan penggantinya sebesar R paralel sama dengan 20 kali 20
bagi 20 tambah 20 sama dengan 10 juga, sehingga dapat kita sederhanakan lagi menjadi 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm yang dirangkai seri, sehingga RAD nya sama dengan 10 tambah 10 tambah 10, yaitu 30 ohm. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian resistor di bawah ini di antara titik A dan titik D adalah sebesar 30 ohm. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Kawat memiliki hambat jenis 0,5 ohm per meter dibengkokkan menjadi lingkaran dengan radius atau jari-jari 1 meter. Kawat yang sama terhubung pada diameter AB seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Pada soal diketahui hambat jenis Toro sama dengan 0,5 ohm per meter dan jari-jari dari kawat yang berbentuk lingkaran itu sama dengan 1 meter. Misalkan kawat yang dibengkokkan dengan setengah lingkaran di bagian atas ya, setengah lingkaran di atasnya ini hambatannya R1 dan setengah lingkaran di bawahnya hambatannya R2, sedangkan kawat yang di tengah itu hambatannya R3. Dengan besarnya hambatan R1 sama dengan R2, itu sama dengan rho dikali dengan panjang kawat ya. Panjang kawat atau panjang busur AB, rho kali panjang busur AB, atau sama dengan rho kali setengah dari keliling lingkaran, setengah keliling lingkaran, sama dengan rho kali setengah kali 2 PR ya, 2 PR coret, maka dia menjadi rho PR, sehingga kita dapatkan R1 sama dengan R2 nya sama dengan rho nya 0,5 ohm per meter dikali pi dikali R nya 1 meter, maka sama dengan 0,5 pi ohm ya. Sedangkan untuk hambatan R3 yaitu kawat yang di bagian tengah, R3 nya sama dengan rho kali panjang kawat AB yaitu LAB ya. Itu sama dengan rho kali diameter dari lingkaran, diameter lingkaran, maka R3 nya sama dengan 0,5 ohm per meter dikali diameter lingkarannya 2 meter, maka ini sama dengan 1 ohm. Sehingga hambatan pengganti antara titik A dan B itu adalah susunan paralel dari hambatan R1, R2, dan R3, sehingga kita bisa tuliskan 1 per RAB sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, itu sama dengan 1 per 0,5 pi ditambah 1 per 0,5 pi ditambah 1 per 1, atau sama dengan 4 per pi tambah 1, maka 1 per RAB nya sama dengan 4 per pi tambah pi per pi, atau sama dengan 4 tambah pi bagi pi, sehingga kita dapatkan RAB nya sama dengan pi bagi 4 plus pi ya. Jadi RAB nya pi bagi 4
plus pi, atau sama dengan 3,14 karena nilai pi ini itu sama dengan 3,14 ya, bagi 4 tambah 3,14, jadi sekitar 0,45 ohm ya. Jadi besar hambatan pengganti antara titik A dan B adalah sebesar 0,45 ohm. Jika dalam rangkaian yang ditunjukkan diberikan I sama dengan 0,25 ampere, nilai R adalah, pada soal diketahui kuat arus total yang melalui rangkaian I sama dengan 0,25 ampere, dan beda potensial pada sumber tegangan V sama dengan 12 volt. Maka dengan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka kita memperoleh nilai hambatan total dalam rangkaian. Jadi R totalnya sama dengan V per I, berarti sama dengan 12 volt bagi 0,25 ampere, berarti R totalnya sama dengan 48 ohm. Sedangkan untuk mencari nilai R, terlebih dahulu kita mencari hambatan pengganti dari 3 resistor yang tersusun paralel, yaitu 60 ohm, 20 ohm, dan 10 ohm. Sehingga rangkaian ini dapat kita gambarkan menjadi ada sumber tegangan 12 volt, ada kuat arus total pada rangkaian, terus ada hambatan R, terus ada hambatan RP, dengan nilai RP nya itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per 60 tambah 1 per 20 tambah 1 per 10, atau sama dengan 1 per 60 tambah 3 per 60 tambah 6 per 60, 1 per RP sama dengan 10 per 60, berarti RP nilainya sama dengan 6 ohm. Pada rangkaian R dan RP tersusun seri, maka kita boleh tuliskan R totalnya sama dengan R tambah RP ya, itu sama dengan R seri tadi. Maka karena R totalnya 48 dan RP nya sama dengan 6, maka nilai R nya sama dengan 42 ohm. Jadi jawabannya D. Oke, kita bahas soal yang keempat. Untuk rangkaian listrik di bawah ini, tentukan A hambatan total, B kuat arus total, C kuat arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Rangkaian terdiri dari 3 hambatan atau resistor dengan 4 ohm, kita namakan R1, 6 ohm R2, dan 3 ohm R3. Dengan hambatan 6 ohm dan 3 ohm tersusun paralel, maka kita gunakan rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3. Maka 1 per R paralelnya sama dengan 1 per 6 tambah 2 per 6, jadi sama dengan 3 per 6. Maka RP nya sama dengan 2 ohm, sehingga rangkaian ini dapat kita gambarkan ulang menjadi seperti pada gambar. Ini R1, yaitu ini R paralel ya, yaitu R23. Nah,
kedua hambatan yaitu 4 ohm dan 2 ohm ini tersusun seri, maka kita dapatkan R totalnya, yaitu R total pada rangkaian itu sama dengan R seri itu sama dengan R1 tambah R paralel, berarti sama dengan 4 tambah 2, maka R totalnya itu sama dengan 6 ohm ya. Jadi R totalnya 6 ohm. Ini untuk pertanyaan A. Jadi dapat kita gambarkan lagi menjadi seperti pada gambar, yaitu ada sumber tegangan 8 volt dan R total rangkaian yaitu RAB ya, itu sama dengan 6 ohm. Maka untuk pertanyaan B, kuat arus total dapat kita ketahui dengan menggunakan hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R total ya, atau RAB, maka sama dengan 18 bagi 6, berarti I nya sama dengan 3 ampere. Sehingga dapat kita gambarkan ulang seperti pada gambar. Jadi pada rangkaian atau pada titik A dan B itu ada tegangan 18 volt dan mengalir kuat arus 3 ampere pada hambatan 6 ohm. Nah, untuk menjawab pertanyaan C, kuat arus dan tegangan pada masing-masing resistor, kita gambarkan ulang rangkaian seperti gambar sebelumnya, ada hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Ini dengan maksud menunjukkan bahwa di hambatan 4 ohm ini dan 2 ohm ini dilewati arus 3 ampere, sama-sama 3 ampere ya. Tetapi tegangan untuk 4 ohm dan 2 ohm berbeda karena tersusun seri. Nah, tegangan yang melewati hambatan 4 ohm itu sebesar 12 volt. Ini diperoleh dari V1 ya. Untuk 4 ohm itu V1 sama dengan I kali R1, berarti sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Oke, sama dengan 12 volt. Sedangkan untuk hambatan 2 ohm maka VCB ya, untuk hambatan 2 ohm ini VCB itu sama dengan 3 ampere dikali 2, maka sama dengan 6 volt ya. Jumlahnya tetap 18 volt. Nah, untuk titik C dan B ya, antara titik C dan B itu ada hambatan 2 ohm. Nah, kita gambarkan lagi kembali seperti rangkaian awalnya, yaitu ada 3 ohm dan 6 ohm. Ini dengan maksud menunjukkan bahwa hambatan yang tersusun paralel yaitu 6 ohm dan 3 ohm memiliki beda potensial yang sama, yaitu 6 volt, yaitu sama dengan beda potensial hambatan totalnya yaitu 2 ohm ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa V2 itu sama dengan 6 volt ya, V2 sama dengan 6 volt dan V3 nya sama dengan 6 volt ya. V3 nya juga sama dengan 6 volt. Maka I2 nya sama dengan V2 bagi R2 ya, berarti sama dengan 6 bagi 6, berarti sama dengan 1 ampere. Maka kuat arus yang melewati hambatan 6 ohm itu 1 ampere, sedangkan untuk I3 nya sama dengan V3 bagi R3 sama dengan 6 bagi R3 nya 3, maka sama dengan 2 ampere.
Jadi kuat arus yang melewati hambatan 3 ohm itu sebesar 2 ampere. Oke,